Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Agusna. Saya merupakan mahasiswa dari program studi budidaya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan rangkuman materi dari mata kuliah Fisiologi dan Tingkah Perikanan yang merupakan salah satu tugas dari Ibu For Andin Celani SPIMP yang merupakan dosen dari mata kuliah tersebut. Baik, kita simak sama-sama ya. Materi 1 yaitu fisiologi pencernaan. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Sel sebagai satuan unit hidup. Tiap-tiap jenis sel secara khusus beradaptasi untuk melakukan fungsi tertentu. Misalnya, sel darah merah berfungsi mengangkut sel dari insang ke jaringan. Sel hati berperan sebagai mesin pembaharu bagi bahan-bahan yang sudah rusak. Selanjutnya, transport melalui membran sel. Transportasi zat-zat dibagi menjadi dua, yaitu transportasi pasif dan transportasi aktif. Transportasi pasif adalah perpindahan zat-zat mengikuti aliran perbedaan konsentrasi, sedangkan transportasi aktif adalah perpindahan zat-zat melawan aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Transport pasif berlangsung melalui proses difusi dan osmosis. Adapun transport aktif berlangsung melalui proses transport aktif, eksositosis, dan endositosis. Apa itu difusi? Difusi merupakan perpindahan molekul-molekul suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju bagian yang berkonsentrasi rendah. Peristiwa larutnya gula dan tinta merupakan contoh peristiwa difusi. Selanjutnya, apa itu osmosis? Osmosis dapat diartikan sebagai gerak cairan yang encer menuju cairan yang pekat melalui membran semipermeabel. Nah, semipermeabel itu merupakan membran yang hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul air atau molekul-molekul seukuran dengan air. Selanjutnya, pengertian eksositosis. Eksositosis berasal dari dua kata, yaitu eks yang artinya keluar dari dan sitos yang artinya sel. Eksositosis merupakan mekanisme transport molekul keluar dari sel dengan cara membentuk vesikula. Sedangkan endositosis merupakan mekanisme masuknya molekul ke dalam sel dengan bantuan vesikula. Oke, selanjutnya materi 2 yang berjudul organ pencernaan. Di sini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi alat pencernaan. Yang saya bahas adalah saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Jadi, pertama saya akan menjelaskan tentang saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat lewatnya makanan, yaitu seperti mulut, rongga mulut, paring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, sampai dengan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ penghasil enzim dan hormon untuk pencerna makanan. Nah, organ ini yaitu lambung, hati, dan pankreas. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan dua contoh perbedaan pada organ saluran pencernaan pada ikan. Yang pertama yaitu lambung. Pada herbivora, lambungnya itu berlambung palsu atau tidak berlambung. Sedangkan pada karnivora berlambung dengan bentuk tabung. Yang kedua yaitu organnya usus. Pada herbivora, ususnya sangat panjang, beberapa kali panjang tubuhnya. Sedangkan pada karnivora, ususnya sangat pendek, kadang lebih pendek daripada panjang tubuhnya.
Inilah gambar dari ikan herbivora dan ikan karnivora. Bisa kita lihat bahwa yang herbivora lambungnya seperti tidak mempunyai lambung atau berlambung palsu, sedangkan ususnya lebih panjang daripada panjang tubuhnya. Sedangkan karnivora dia mempunyai lambung dan usus yang pendek. Dan yang terakhir yaitu saluran pencernaan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu mulut. Mulut mengawali proses pencernaan yang berfungsi sebagai memasukkan makanan. Yang kedua yaitu rongga mulut. Rongga mulut akan merangsang untuk mengeluarkan saliva atau air liur. Yang ketiga yaitu paring. Paring merupakan tempat terjadinya penyaringan makanan. Paring berfungsi untuk menyobek dan menggerus makanan. Selanjutnya saluran pencernaan yang keempat yaitu esofagus. Esofagus merupakan permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk pipa atau tabung yang mengandung lendir untuk membantu penelanan makanan. Saluran pencernaan yang kelima yaitu lambung. Lambung sebagai penampung makanan. Selanjutnya yaitu saluran pencernaan gizzard. Gizzard dianggap sebagai lambung khusus untuk ikan golongan mikropagus atau makanan berukuran kecil. Gizzard berfungsi menggurus makanan. Selanjutnya pilorus. Pilorus sebagai pengatur pengeluaran makanan dari lambung ke usus. Selanjutnya yaitu saluran pencernaan usus. Usus merupakan segmen terpanjang dari saluran pencernaan. Usus berfungsi untuk penyerapan sari makanan. Selanjutnya rektum. Rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung dalam penyerapan air, dan air ion dapat dilihat dari kondisi feses yang umumnya lembek menjadi agak memadat. Kemudian saluran pencernaan yang bernama kloaka. Kloaka merupakan ruang tempat bermuaranya saluran pencernaan dan saluran genital. Yang terakhir dari saluran pencernaan yaitu anus. Anus merupakan saluran pengeluaran terujung dari saluran pencernaan. Selanjutnya materi 3. Materi 3 yaitu enzim pencernaan. Enzim merupakan katalisator biologis dalam reaksi kimia dalam kehidupan atau yang mempercepat reaksi. Kemudian pencernaan. Pencernaan merupakan penyederhanaan makanan melalui proses mekanisme fisik dan kimiawi untuk mudah diserap dan diedarkan melalui pembuluh darah. Jadi macam-macam pencernaan makanan itu ada 3. Yang pertama proses mekanik atau fisik, merupakan gerakan saluran pencernaan, dan lokasi pencernaan itu ada pada ekstraseluler, terjadi di dalam rongga saluran pencernaan, misalnya terjadi di mulut, rongga mulut, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proses kimiawi. Proses kimiawi melibatkan enzim hidrolisis. Lokasi pencernaannya yaitu intraseluler. Yang dimaksud adalah terjadi di dalam sitoplasma atau di dalam sel. Yang ketiga, proses biologis. Dengan bantuan bakteri yang menguntungkan yaitu bakteri E. coli, lokasi pencernaannya di usus besar. Selanjutnya, fungsi enzim. Fungsi dari enzim yaitu mengubah laju reaksi sehingga dengan kecepatan reaksi yang diperlihatkan dapat dijadikan ukuran keaktifan enzim. Jadi faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu ada 4. Yang pertama 1. Konsentrasi enzim dan substrat. Yang kedua suhu. Yang ketiga yaitu pH, dan yang terakhir inhibitor. Contoh dari enzim yaitu seperti enzim protease, enzim lipase esterase, enzim karbohidrase. Nah, untuk penyerapan makanan, ion dan air terutama itu terjadi pada usus. Yang terakhir, mengapa
kita penting untuk mempelajari morfologi organ dan aktivitas enzim pencernaan pada organisme perairan. Nah, kita wajib mengetahui karena yang pertama, morfologi organ dan aktivitas enzim pencernaan larva penting untuk diketahui supaya bisa ditentukan kapan larva bisa mengkonsumsi pakan buatan. Yang kedua, karena enzim belum maksimal dihasilkan sehingga pada fase ini larva belum boleh mengkonsumsi pakan buatan. Yang ketiga, kapan organ pencernaan berada pada fase definitif atau pada fase sempurna berbeda-beda untuk setiap organisme. Yang terakhir, apabila organ pencernaan sudah sempurna otomatis, enzim pencernaan yang dihasilkan juga sudah maksimal dan larva sudah boleh mengkonsumsi pakan buatan. Selanjutnya materi 4 yang berjudul pergerakan makanan pada saluran pencernaan. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah pengambilan makanan, pencabikan makanan, dan penelanan makanan. Yang pertama, pengambilan makanan. Faktor yang merangsang ikan untuk makan yaitu diakibatkan oleh rasa lapar. Penurunan kadar metabolit karena digunakan dalam proses metabolisme sel dan adanya rongga yang kosong pada lambung. Berdasarkan cara makan ikan dapat dikelompokkan dalam predator, grazer, plankton feeder, sucker, sama parasit. Selanjutnya, proses mendapatkan makanan pada ikan ada 5 yaitu 1. Sersing. Sersing merupakan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, serta pendeteksi getaran. Kedua, deteksi. Mendeteksi dan mengidentifikasi jenis makanan berupa bentuk, warna, bau, serta pergerakan. Yang ketiga, pursuit atau perburuan, merupakan mengikuti mangsa secara hati-hati. Yang keempat, food intake, merupakan menangkap mangsa menggunakan mulut. Yang terakhir, seleksi ukuran rasa. Cara mendapatkan makan pada ikan ini yaitu ukuran mangsa yang besar akan dimuntahkan atau dicabik-cabik. Predator merupakan memangsa ikan lain seperti ikan toman, ikan gabus. Yang kedua yaitu grazer atau herbivora. Dia merupakan pencabik tumbuhan hingga menjadi bagian kecil, misalnya ikan gurame. Selanjutnya plankton feeder, merupakan menyaring air untuk mendapatkan makanan, misalnya ikan menhaden. Lalu sucker, ikan-ikan pemakan dasar, misalnya seperti ikan belanak, ikan mugil. Yang terakhir yaitu parasit. Parasit merupakan mengisap cairan tubuh dari hewan lain, misalnya seperti ikan lamprey. Kemudian, pencabikan makanan. Pencabikan makanan merupakan proses mengoyak-ngoyak, merobek-robek makanan, lalu dihancurkan dan kemudian ditelan. Yang terakhir, penelanan makanan. Penelanan makanan merupakan makanan yang utuh atau partikel dalam bukoparing, kemudian didorong esofagus, yang kemudian diteruskan melalui lambung. Selanjutnya, materi kelima yang berjudul pencernaan makanan. Yang pertama, prinsip pencernaan makanan. Pencernaan merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga makanan menjadi bahan yang sederhana dan melarut yang dengan mudah dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Jadi, yang dimaksud dengan pencernaan fisik merupakan perubahan makanan dari yang asalnya bersifat kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan pencernaan kimiawi itu merupakan bentuk partikel mikro makanan menjadi zat terlarut yang dapat diserap oleh dinding usus, yang tidak diserap dibuang melalui anus. Oke, selanjutnya enzim. Enzim merupakan katalisator biologis dalam reaksi-reaksi kimia yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Enzim dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, enzim lambung. Enzim lambung, enzim yang disekresikan oleh kelenjar lambung, contohnya pepsin. Kedua, enzim pankreas. Enzim yang disekresikan oleh sel asinus pankreas, contohnya seperti tripsin, kimotripsin. Yang ketiga yaitu enzim usus.
Enzim usus, enzim yang disekresikan oleh sel lapisan mukosa usus, contohnya fosfatase alkalin. Kemudian enzim pencernaan dan kaitan dengan jenis makanan. Nah, berdasarkan jenis makanannya, untuk ikan herbivora itu enzimnya dinamakan karbohidrase, sedangkan ikan omnivora dan karnivora enzimnya yaitu proteinase. Oke, selanjutnya mikroflora. Mikroflora merupakan mikroorganisme yang umum ditemukan pada saluran pencernaan hewan pemakan tumbuhan seperti bakteri, protozoa, flagellata. Materi terakhir yaitu materi 6 yang berjudul penyerapan zat makanan. Yang pertama yaitu prinsip penyerapan makanan. Makanan masuk ke saluran pencernaan. Di situ terbantu oleh proses fisik, kimia, dan biologi yang kemudian diserap oleh sistem peredaran darah dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Untuk makanan yang tidak tercerna itu terbuang menjadi feses. Yang kedua merupakan tempat penyerapan zat makanan. Untuk karnivora, penyerapan gula dan asam amino lebih banyak terjadi pada usus bagian belakang dibandingkan usus bagian depan. Sedangkan untuk herbivora, usus bagian depan menyerap nutrien lebih banyak dibandingkan usus bagian belakang. Yang ketiga yaitu mekanisme penyerapan. Jadi zat makanan, ion, dan air akan diserap terutama pada bagian usus. Masuknya bahan ke dalam enterosit dapat melalui transport pasif seperti difusi dan osmosis, dan transport aktif, endositosis, serta eksositosis. Perlu kita ketahui bahwa transport pasif merupakan transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Selanjutnya, definisi difusi. Difusi merupakan penyebaran partikel dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi tidak melalui membran semipermeabel atau biasa disebut dengan hanya perpindahan zat saja. Kemudian pengertian osmosis. Osmosis merupakan perpindahan larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi lewat membran semipermeabel atau biasa disebut sebagai perpindahan air saja. Jadi perbedaannya antara difusi sama osmosis terdapat pada perpindahan zat untuk difusi dan perpindahan air untuk osmosis. Lalu pengertian transport aktif merupakan pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel. Kemudian endositosis merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel ketika larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Yang terakhir yaitu pengertian dari eksositosis merupakan proses di mana sel mengangkut produk sekresi melalui sitoplasma ke membran plasma. Yang keempat yaitu penyerapan protein, lemak, dan karbohidrat. Makanan yang sudah dicerna halus sekali, kemudian sari-sarinya akan diserap oleh dinding usus. Dalam lambung juga sudah mulai penyerapan, tapi jumlahnya masih sangat sedikit. Karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida, yaitu seperti glukosa, galaktosa, fruktosa, dan lain sebagainya. Proses penyerapan dipengaruhi oleh hormon insulin. Hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Untuk lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Untuk protein diserap dalam bentuk asam amino yang kemudian dibawa ke hati dulu untuk diubah menjadi protein lagi. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham kan? Apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan masukan, silahkan saja ya tulis di kolom komentar di bawah, karena hal tersebut bakal jadi bahan evaluasi buat diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua tentunya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga mendapat wawasan dan pengetahuan untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan video ini.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Andin Klani SPIMP selaku dosen mata kuliah Fisiologi dan Teknik Ikan tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.